Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ulia Fidriza SMSI, pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Nah, ini adalah video pembelajaran ketiga pada pertemuan yang ketiga ya. Saya bersama tim teaching saya adalah Bapak Tata Mustasya. Dan pada video pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas tentang konsep eksternalitas dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Lalu apa saja sih yang kita bahas dalam materi ini? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, kita mau melihat ya apa sih yang pertama kita ketahui itu apa sih definisi dari eksternalitas itu sendiri. Lalu seperti apa sih konsep eksternalitas ya. Nah, di sini eksternalitas itu ada yang negatif dan juga yang positif. Lalu apa saja sih penyebab terjadinya eksternalitas tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ya, mengetahui hal ini marilah kita lihat pada video pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih eksternalitas tersebut. Jadi eksternalitas itu bisa digambarkan sebagai efek yang bisa dirasakan oleh seseorang yang timbul akibat dari tindakan orang lain ya. Jadi efek dari tindakan seorang terhadap orang lain. Jadi eksternalitas itu hadir setiap kali adanya kesejahteraan ataupun utilitas keuntungan ya, atau berpanggilan ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen ataupun produsen dalam perekonomian. Nah, contohnya seperti apa sih eksternalitas tersebut? Nah, contohnya, anggap jika produktivitas perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada di hulu sungai, yang mencemari air sungai sehingga produktivitas perikanan menjadi turun. Nah, jadi yang faktor eksternalitasnya ini siapa? Yaitu adalah si kilang minyak tersebut yang mencemari air pada produksi perikanan ya. Air limbah dari kilang minyak akan mencemari pada mungkin bisa jadi ke kolam ataupun ke hulu sungai gitu. Nah, selain itu ada dua kategori ya, ada dua kategori utama dari definisi eksternalitas tersebut. Yang pertama, eksternalitas itu kita lihat berdasarkan efek yang ditimbulkan, dan yang kedua kita lihat berdasarkan faktor penyebab dan konsekuensinya. Nah, baiklah kita lihat seperti apa sih bentuk eksternalitas tersebut ya. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwasanya eksternalitas itu ada yang positif dan juga yang negatif ya. Kita bahas yang positif dulu ya. Eksternalitas positif itu apabila tindakan seorang memberikan manfaat bagi orang lain, tapi manfaat tersebut tidak dialokasikan dalam pasar. Contohnya, ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya. Jadi sehingga keluarga tersebut harus membuat ke seluruh lingkungan sekitar juga menjadi bagus. Nah, itu salah satu bentuk dari eksternalitas positif. Jadi akan menghasilkan juga keuntungan pada para tetangga-tetangga di sekitarnya. Sedangkan eksternalitas negatif ya, itu adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan yang produktif. Jadi kebalikannya dari eksternalitas positif, jadi dia akan menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Nah, contohnya eksternalitas negatif itu adalah seperti pencemaran lingkungan. Biasanya itu terjadi di daerah-daerah industri, pabrik-pabrik yang biasanya mencemari udara hasil dari output pembakarannya. Nah, misalnya ada juga orang-orang sekitar harus menderita atau menerima konsekuensi yang negatif dari udara yang tercemar tersebut, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan produktivitas pabrik tersebut.
Nah, itu ya, itu perbedaan dari eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dari sudut pandang masyarakat terhadap eksternalitas itu juga akan mengakibatkan terlalu banyak barang yang diproduksi dengan harga yang lebih rendah. Sehingga terdapat ketidakefisienan dalam sebuah produksi. Bisa kita lihat pada kurva tersebut ya. Kurva ini di mana jumlah output dan harga tersebut ya. Nah, jadi dari efek dari eksternalitas tersebut akan menaikkan marginal cost dari segi sosialnya. Jadi jika perusahaan itu mencemarkan air sungai, maka marginal private cost-nya akan lebih kecil daripada marginal social cost. Jadi mereka akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk social cost-nya. Nah, lalu eksternalitas itu juga bisa dibedakan dari ada beberapa jenis ya. Eksternalitas itu juga dapat dibedakan berdasarkan yang pertama sebab dan dampak dimunculkannya, dan yang kedua bagaimana interaksinya dengan ekonomi. Dari sebab dan dampak yang dimunculkannya kita lihat sebagai yang pertama itu adalah passionary externality, multidirectional externality, dan reciprocal externality atau eksternalitas reciprocal. Nah, itu dibagi berdasarkan sebab ataupun dampak saat eksternalitas itu muncul ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana interaksinya ya antara pertama dengan produser ya, apa yang akan dihasilkan antara produser dengan konsumer. Juga terdapat yang namanya externalities, baik itu pun juga customer dengan customer juga terdapat yang namanya externality, dan juga apalagi customer dengan juga produser. Nah, lalu apa sih tadi penyebab dari eksternalitas tersebut ya? Nah, pada umumnya disebabkan oleh pertama masalah hak pemilik atau property rights, keberadaan barang publik, keberadaan sumber daya atau common resource ya, sumber daya yang kita gunakan bersama, ketidaksempurnaan pasar ya, atau imperfect market, dan kegagalan pemerintah ya dalam mengelola atau state failure. Mari kita bahas satu-satu apa sih masalah dari eksternalitas tersebut. Yang pertama, property rights atau property rights itu ditentukan oleh dari alokasi sumber daya yang efisien, karena bagaimanapun produsen dan konsumen yang menggunakan sumber daya alam akan tergantung pada hak kepemilikannya atau pengelolaan atau pengatur sumber daya tersebut, baik dari sisi swasta ataupun dari sisi pemerintah. Jadi property right itu akan menjadi masalah atau problem ya, karena sumber daya alam sering dikategorikan sebagai menurut orang pada umumnya itu adalah free of gift ya. Itu bisa digunakan sebebas mungkin ya. Di situ tumbuh mindsetnya. Namun property rights itu dapat juga didefinisikan sebagai ya klaim yang sah ya, atau secure claim terhadap sumber daya alam ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut, atau suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik haknya tersebut. Nah, itu dari permasalahan timbul ketika seseorang menganggap bahwasanya sumber daya alam tersebut adalah property right atau hak milik gitu. Dan yang kedua adalah kalau seseorang memandang sumber daya alam tersebut adalah public goods ya, di mana public goods tersebut adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Jadi kita bisa menggunakan barang tersebut bersama-sama. Dan public goods ini ada juga disebut dengan pure public good ya, yang murni ya, di mana barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Jadi semua orang yang hidup di dunia akan bisa mendapatkan hak yang sama terhadap public good tersebut. Nah, contoh yang simpelnya adalah udara ya. Nah, lalu ciri-ciri public goods itu seperti apa? Non-rivalry ya, tidak ada ketersaingan, non-divisible, tidak akan habis, dan yang terakhir adalah non-excludable atau tidak akan ada larangan dalam penggunaannya ya. Contohnya mungkin bisa kayak air ataupun udara. Itu contoh sederhananya. Dan
Yang ketiga, penyebab terjadinya externalities itu adalah yang ketiga itu adalah common resource ya. Common resource itu diartikan sebagai akses terbuka terhadap sumber daya alam tertentu. Nah, masalahnya ini common resource itu biasanya dititikberatkan pada alokasi dan penggunaan sumber daya serta efek yang ditimbulkan. Dan lalu common resource itu juga tidak memenuhi prinsip-prinsip public resource atau efisiensi dari alokasi tersebut. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang memanfaatkan common resource tersebut biasanya tidak dikendalikan dan tidak bertanggung jawab ya terhadap kualitas ataupun prospek sumber daya alam ke depannya. Atau tidak ada kendali dalam menggunakan sumber daya alam tersebut, membuat keputusan investasi ataupun efisiensi alokasi ya. Sehingga mereka bisa saja melakukan eksploitasi yang sangat berlebihan gitu. Lalu berikutnya adalah penyebab dari eksternalitas tersebut adalah terjadinya market failure ya. Nah, sumber daya alam ini ya dalam beberapa hal biasanya kan tidak akan ditransaksikan dalam mekanisme pasar atau mekanisme pasar yang bekerja sempurna atau incomplete ya. Karena sumber daya alam itu sejatinya adalah milik kita bersama. Namun dengan kata lain, kegagalan pasar itu ya bisa mencerminkan dari sifat dari sumber daya alam yang sudah menjadi barang publik ya. Menurut Ledyard ya, kegagalan pasar ini dapat dipahami dengan pendekatan konsep keberhasilan pasar sendiri. Dan yang terakhir penyebabnya dari eksternalitas itu adalah state failure atau kegagalan dari pemerintah ya, yang diakibatkan oleh tarikan ada kepentingan pemerintah ya atau kelompok ya interest group ya yang tidak mendorong efisiensi atau tidak berwawasan lingkungan. Jadi eksploitasinya tidak memperhatikan dampak kelestarian lingkungan. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini akan memanfaatkan pemerintah dalam mencari keuntungannya atau rent seeking melalui proses politik ya. Dan aksi dari rent seeking ini bisa berbentuk dalam lobby of interest groups dengan memberikan atau melindungi dengan cara untuk intinya adalah untuk melindungi atau menguntungkan mereka. Mereka akan memberikan sogokan kepada beberapa oknum pemerintah sehingga mereka bisa memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam tersebut dengan sebebas-bebasnya. Nah, rent seeking ini nantinya akan berdampak terhadap lingkungan yang seharusnya bisa diatasi dengan revenue pemerintah ya atau dari pajak ya, dan dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalahnya makin lama akan makin bertambah terus akibat dari pemerintah yang gagal ya mengkoordinir ya dari kepentingan tersebut. Nah, jadi sekian ya video pembelajaran dari saya. Jadi kesimpulannya bahwasanya eksternalitas itu adalah pengaruh atau dampak atau efek samping yang diterima oleh beberapa pihak akibat dari kegiatan ekonomi, baik dari segi produksi, konsumsi, atau pertukaran yang dilakukan oleh pihak lain dari eksternalitas ya. Nah, ini juga bersifat positif ya ataupun bersifat menguntungkan atau positif dan juga bisa bersifat merugikan atau negatif. Nah, dan dengan adanya eksternalitas kita dapat mencapai biasanya kondisi-kondisi optimalisasi Paretonya atau Pareto efisiensinya ya. Nah, baiklah untuk di akhir kita lihat saya akan berikan post test ya terhadap materi kali ini atau video pembelajaran kayak ini. Cobalah kalian berikan contoh eksternalitas positif ataupun negatif yang pernah kalian temui di sekitar Anda dan berikan penjelasan dan analisa kalian terhadap faktor eksternalitas tersebut. Dan berikut adalah sumber referensi yang dapat kalian gunakan pada pada mata kuliah ini yang bisa kalian gunakan sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan akhir kata, video pembelajaran ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.